Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk penonton setia dari POM Mini, podcast mahasiswa terkini. Nah, kalau penonton setia dari POM Mini pasti sudah pada bingung nih. Loh, kok pembawa podcast pada hari ini beda nih pada biasanya. Nah, maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kelvin Syarul Sabirin dari Kementerian Dalam Negeri, BEM Stimlo. Nah, sekali lagi, kalau untuk penonton setia dari POM ini pasti udah tahu nih, kalau ada POM ini pasti akan ada pembicara-pembicara yang luar biasa, yang sangat spesial, dan hari ini pembicara yang kita datangi itu tidak kalah luar biasanya, tidak kalah spesialnya. Bahkan bisa dibilang sangat dihormati nih di kalangan mahasiswa-mahasiswa STIMLO. Alhamdulillah. Agar panjang kali lebar, langsung saja mahasiswaan Ibu Melia Eka Lestiani STMT Waktu dan Tempat, saya persilahkan. Iya, terima kasih ya. Mungkin saya mendengar dari beberapa hal dari Kaba Kemahasiswaan Pak Johan ya tentang acara ini di mana menginginkan adanya penjelasan ya mengenai semester genap. Betul ya? Betul, Ibu. Betul sekali. Setelah menahan sekian hari ya, mungkin alhamdulillah baru pada hari ini saya bisa menjelaskan juga ya kondisi dari para mahasiswa ya, dari para orang tua ya. Jadi memang sebenarnya dari dosen-dosen sendiri juga ada, tapi ya kembali kami meminta kesabaran lah ya. Dengan adanya pandemi ini tentu kita harus bisa bersabar ya. Dan ini saran saya juga ya, jadi kita harus bisa bahagia ya. Jadi saya dapat istilah ya, dapat dari istilah itu JLB gitu ya. Jangan lupa berbahagia. Nah itu. Jadi untuk agar sehat ya, JLB itu jangan lupa bahagia gitu. Saya dapat tersenyum ya Bu. Dapat moto ini sebenarnya dari kawan saya, bos vaksin Pfizer ya. Nah jadi ya itulah satu hal yang perlu saya juga sampaikan bahwa masa depan itu seseorang tidak hanya ditentukan dari akademik, tetapi juga dari bagaimana dia bisa beradaptasi masyarakat. Kawan saya yang jadi bos itu adalah biasa-biasa saja, tetapi ternyata begitu dia di masyarakat bisa lebih hebat ya. Nah kalian juga harus seperti itu, apalagi sudah didukung dengan sifat-sifat dan keahlian kepemimpinan ya. Nah oke, nggak berlama-lama ya tentang semester genap ya. Nah, memang sudah ada beberapa arahan. Kemudian manajemen juga sudah melakukan istilahnya kuesioner ya. Kami pahami juga bahwa keinginan untuk bisa segera tatap muka itu terjadi ya. Tapi kami juga tidak bisa menutup mata bahwa kondisi ini masih harus dicermati lagi untuk tatap muka. Nah, semester genap itu memang masih menggunakan konsep daring. Ya. Walaupun kami mencoba untuk bisa tadinya untuk bisa melakukan beberapa hal, jadi tidak semuanya harus daring, tapi kemudian ini tidak bisa dilakukan selama belum ada rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Jadi untuk bisa tatap muka itu harus ada rekomendasi, ya. Dan ini kita malah tidak mendapatkan rekomendasi, ya. Jadi dari Pak Wali Kotanya sendiri mengatakan bahwa, ya, jadi tidak boleh ada tatap muka dan lain sebagainya. Ya udah kita lakukan seperti itu. Jadi untuk semester depan ini saya mengerti ya, kalian pasti capek melihat materi dari misalnya 7 mata kuliah ya, capek juga begitu. Tentu, nah ini
kemarin Ibu Ketua sudah mengeluarkan SK ya yang harus adanya tidak secara langsung nge-zoom juga, tetapi ada yang asinkronus. Jadi sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu adalah online yang langsung tatap muka, kemudian bisa juga dilakukan dengan asinkronus, yaitu yang dilakukan dengan tidak pada saat itu, artinya bisa pakai komunikasi tunda, misalnya tugas, kemudian chatting atau apa ya. Jadi itu diatur seperti itu. Nah beberapa, Jadi, boleh. Jadi kalau misalnya perihal ini Bu, kalau misalnya perihal sistem perkuliahan nanti di semester genap gitu, kalau bercermin dari semester ganjil kemarin kan pasti ada positif negatifnya Bu ya. Kalau misalnya bercermin dari semester ganjil kemarin, kira-kira dari pihak kampus, terutama perihal akademik, untuk persiapan di semester genap ini, apa persiapannya ini Bu? Memang kita mencoba ya terobosan-terobosan, tapi kembali lagi itu akan jadi gini. Nanti pakai simulasi, pakai video, nah itu kemudian ada pertimbangan lagi memberatkan nggak kuota anak-anak, karena sampai saat ini kami belum mendapat laporan. Walaupun Menteri Pendidikan udah bilang nanti ada bantuan kuota, tetapi kan itu belum sepenuhnya kami terima ya. Nah jadi itu juga jadi persiapannya sejauh ini adalah kita mencoba melakukan beberapa terobosan ya, yang membuat animasi dan lain sebagainya. Tetapi kita mencoba untuk tidak memberatkan mahasiswa, gitu. Iya. Kemudian ya itu tadi dengan model dua arah ya, sinkronus. Jadi tetap harus ada zoomnya, walaupun itu zoomnya itu diatur, tidak harus 3 jam ya, 3 kali 50 menit untuk itu tidak ya, tetapi itu harus dibarengi dengan 2 hal gitu, sehingga mahasiswa tidak sakit matanya, dosen juga tidak lelah juga. Jadi artinya kita coba seperti itu. Memang sama-sama capek juga ya Bu ya? Iya, dan wajar. Jadi dari beberapa perguruan tinggi gitu ya, kami juga memahami beberapa hal bahwa penyerapan itu memang tidak 100%, tapi kita coba aja gitu. Kita coba tetap mahasiswa harus lulus dengan target capaian belajarnya gitu. Amin ya Allah, Bu. Amin. Saya pakai bahasa ini aja ya, pakai bahasa umum aja ya. Siap Bu. Tapi kalau mengingat kampus daring ini, seperti yang tadi saya bilang pasti ada positif negatifnya Ibu ya. Nah mengingat negatifnya ini pasti ada kendala ataupun hambatan baik di dosennya atau di mahasiswanya. Nah kalau menurut Ibu kendala-kendala apa, dan mungkin Ibu punya tips buat cara menghadapi atau mengantisipasinya gitu perihal dari ini. Kalau ini karena kita gini ya, kamu pasti pernah lihat video lah ya. Cari video yang dunia di tahun 2050. Ya. Di sana ada namanya dunia 5.0. Jadi masyarakat dunia di 2050 di mana memasuki 5.0 itu. Yes. Nah, di sana itu semuanya dengan arah digital. Semuanya ya, digital. Yes, tetapi memang kelihatan di dalam video itu orang masih berkerumun, orang masih apa, nggak kayak kita ya, harus jaga jarak dan lainnya. Tetapi apa yang dicerminkan dalam video itu, mau nggak mau, kita sekarang masuk ke 5.0 itu gitu loh. Dimana semuanya harus digital, kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa mundur, harus jalan gitu. Dengan berbagai macam rintangan, ya wajar lah, karena kita tiba-tiba harus maju 30 tahun mendatang dari 2020 ya, kita harus maju menjadi seolah-olah tahun 2050, di mana semua digital harus dilakukan,
awal-awal kita beradaptasi dengan teknologi itu kan sulit ya. Kamu juga kan baru Zoom juga tahu, Webex tahu, Gmeet tahu, yang akhirnya para provider itu atau para pembuat software atau aplikasi itu akhirnya juga ikut memperbaiki aplikasinya ya di kita sendiri. Juga ya Bu ya. Di kita sendiri kesulitannya itu pertama waktu itu server ya, itu server akhirnya sudah bisa di ini, terus kemudian masalah lagi jaringan, nah, terutama jaringan di mahasiswa ya, jaringan di mahasiswa yang nggak ada jaringannya lah, ujian seperti apalah, jadi banyak yang gagal upload lah, nah itu terus menerus memang kita pelajari. Tapi kembali lagi bahwa komunikasi itu penting saya bilang, buat anak-anak yang merasa gagal upload, kita buatkan protapnya, jadi tidak semuanya mungkin diduga seperti apa. Ada jaringan putus, listrik mati ya wifi mati, nah ya. Jadi nanti langsung konfirmasi gitu ya Bu ya. Iya, komunikasi itu yang penting. Jadi tapi jangan juga istilahnya dengan adanya keterbatasan ini jadi menggunakan sebagai alasan. Nah itu juga kita ini. Tapi sejauh ini kita memahami kok semua kesulitan yang terjadi di lapangan. Walaupun tetap begini, jadi di satu sisi kita menjalankan daring, di satu sisi kita tetap harus mempertahankan akreditasi. Akreditasi untuk daring itu mutunya tuh ada gitu. Dan itu kita lakukan sekarang. Jadi jangan sampai, ini kan udah bagus nih, udah B ya, bisa ke PNS. Jangan sampai nanti turun gitu loh. Turun akhirnya lulusan kita nggak bisa keterima di PNS, susah gitu. Jadi kita yang dirugikan mahasiswa kita ya Bu ya. Iya, kan malu lah nanti ya. Nah, kami ingin semuanya mahasiswa bangga lah. Terus gimana? Tapi Bu, sekali lagi nih Bu, kalau misalnya perihal perkuliahan daring ini, kemarin itu ada beberapa kendala nih Bu dari kawan-kawan mahasiswa perihal absensi nih Bu. Terkadang ada beberapa temuan lah dari kawan-kawan. Kalau sekarang kan kalau misalnya mau absen tinggal e-learning, submit attendance, langsung present gitu Bu ya. Dan tapi kadang di akhir UTS atau di akhir UAS itu absen di simpati di situ terinputnya tidak sesuai dengan ekspektasi mahasiswa gitu, padahal mahasiswa sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Dan yang kedua mungkin ada beberapa dosen-dosen yang di luar e-learning melakukan absensi sendiri gitu Bu, takutnya mungkin di ekspektasi di simpati bisnya jadi berbeda. Kalau Ibu, menurut Ibu menanggapi perihal tersebut bagaimana Ibu? Ya betul. Nah, jadi untuk masalah absensi ini ya, kita memang nggak terima dari mahasiswa ya. Kemarin itu keputusan kemarin lah sebenarnya. Karena kasihan juga BAK kalau terima mahasiswa, dosennya juga tidak merasa dia mahasiswanya absen. Jadi yang menjadi hal di sini adalah mahasiswa harus bisa berkomunikasi dengan dosennya. Jadi dosen yang akan memberikan masalah absen begitu. Kayak mahasiswa saya juga kan, dia bilang, Bu, ini kenapa saya jadi begini. Nah, itu yang saya harus akomodir dan semuanya seperti itu. Jadi saya memberikan arahan juga bahwa ya harus ngobrol dengan dosennya. Bahkan pada saat di akhir bulan biasanya akan ditemui, ini kok absennya nggak ada, ini nggak ada. Nah biasanya kita cross check ke dosennya. Nah dosennya baru, iya saya bingung dipakai shifts-nya, kasihan anak-anak ya, adanya di WA, ya udah pakai manual mana dari, tapi harus dari dosennya. Harus dari dosennya. Ya, jadi intinya lebih komunikasi ya Bu ya, baik sisi kalau perihal negatif kuliah daring ini lebih ke komunikasi ke dosennya ya Bu ya. Ya bagaimanapun ini karena kita kan misalnya kayak saya nggak tahu kan kondisi di kelasnya seperti apa, tetapi yang kita monitor itu dari shifts-nya ya. Jadi saya juga kayak semalam itu membuka shifts-nya, mana ini materinya, suka saya juga ke melalui prodi atau apa, dosennya
tolong ini untuk materi. Ada juga dosen yang ke saya juga, Bu, ini saya bingung absennya. Nah, biasanya saya hubungi Pak Budi, ya, Pak Fuadi, gitu ya, untuk membantu penulisan absen. Saya pikir kalau misalnya masih terjadi sebuah hambatan di lapangan itu pasti ya, tinggal bagaimana menyikapinya gitu. Nah, tapi juga akan dianalisis, misalnya ternyata ini ya, maaf ya, ternyata ada juga sih mahasiswa yang kesiangan gitu ya, baru bangun ya, baru bangun ya, nah minta di absen ya nggak bisa. Ya, jadi pada dasarnya ya, saya nggak tahu ya, kalau saya melihat dosen-dosen itu welcome kok kalau ada masalah tentang ini, dan biasanya langsung bertanya pada kalau untuk masalah absen dan lainnya sebenarnya untuk selama online ini di Pak Budi sama Pak Fuadi gitu. Tapi Pak Fuadi nggak menerima dari mahasiswa ya, dari dosen. Jadi segala sesuatu informasi perihal absensi harus sesuai dengan tujuan dari dosennya juga ya, Bu, dosen? Iya, kalau dosennya bilang enggak, anaknya nggak pernah masuk kuliah saya harus gimana gitu kan, percaya. Tapi anaknya bilang enggak, ini wah ya, mau nggak mau bagaimanapun dosen kan memegang peranan di kelas. Betul. Ya, jadi ya mungkin itu penjelasan saya untuk masalah-masalah absen. Tapi ini kalau yang saya simpulkan perihal sisi negatif, bukan kasarnya negatifnya dari program online ini lebih ke komunikasi antara mahasiswa dengan dosennya, jangan sampai ada miskomunikasi gitu ya, Bu ya. Iya. Karena bagaimanapun tatap maya berbeda dengan tatap muka. Tatap muka bisa lebih enak, dengan tatap maya itu banyak bias di inilah. Ada apa, Bu? Mungkin ini ada satu pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh penonton setianya. Mulai aja. Ya, semoga akan menjadi angin segar nih, Bu, bagi mahasiswa STIMLOG kita yang tercinta ini. Nah kan kalau perihal kuliah daring ini, mahasiswa yang selalu ditanyakan pastinya tidak jauh-jauh nih, Bu, dari SPP, dan SPP, Bu, kalau misalnya perihal kuliah daring ini. Nah kalau untuk menanggapi nih, Bu, di kuliah semester genap nanti, otomatis pastikan seperti tadi yang saya bilang, pasti menanyakan perihal SPP. Kalau kebijakan di semester genap nanti, Bu, semoga ini agak putus-putus ya. Ya, saya sudah mulai tangkap ya. Masih juga untuk kawan-kawan mahasiswa. Ya, saya sudah tangkap, yaitu pertanyaan tentang SPP ya. Betul, Bu. Nah, SPP ini kebetulan bukan koridor saya. Tentu saya nggak berwenang ya untuk menjelaskan. Tetapi ini sejauh ini memang belum ada tuh pengumuman tentang apa-apa. Tetapi yang kemarin juga tentang 3 kali pembayaran kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau tentang SPP sendiri 2018, ya. 2019 ya, Bu ya. Iya, sekarang yang saya ini SPP memang bukan di koridor saya gitu. Saya di akademik dan kemahasiswaan. Untuk kebijakan saya tidak bisa memberikan jaminan apa-apa karena memang bukan wewenang saya. Sayang sekali ya kalau kalian bertanya, tetapi yang kalian pertanyakan ini akan saya sampaikan, begitu. Ya, terima kasih. Mungkin agak mengecewakan, tapi sejauh ini, nah sebenarnya kami itu di 2020 tuh banyak sekali beasiswa yang diberikan ya. Tinggal kami lagi mempush perusahaan-perusahaan apakah memang mau lagi memberikan bantuan beasiswa. Ya bukan bantuan beasiswa sih, itu seperti bantuan biaya lah ya. Karena nominalnya kan juga nggak banyak dan cuma sekali
Nah, tetapi pemerintah juga belum menggelontorkan bantuan. Ya, tapi ya mudah-mudahan aja lah kita ada bantuan-bantuan gitu ya dari pemerintah buat Amin, amin, Bu. Nah, makanya jangan lama-lama dong kuliahnya ya. Saya bolak-balik nih. Ayo kuliah yang bener ya. Udah bayar terus nggak perwalian. Nah, kalau urusan perwalian memang di saya ya. Kalau urusan perwalian di saya. Nah, itu dia. Dan perwalian ini wajib diikuti buat mahasiswa-mahasiswa begitu loh ya. Jadi jangan kalian itu menyia-nyiakan udah bayar terus nggak perwalian. Ini ada 20 anak ini yang nggak perwalian. Itu ya, buat kawan-kawan terus yang TA. Terus saya juga buat kawan-kawan TA ya yang TA itu jangan lebih lah, mohon jangan terlalu lama lah ya. 4 tahun itu adalah masa yang lama untuk S1. Ayo dong ya, jangan terlalu lama. Jadi kamu nggak pusing masalah SPP. Kasih amin. Ya. Nah, alhamdulillah Bu, karena waktunya juga tidak bisa lama-lama. Takutnya juga nanti mahasiswanya boring nih Bu nontonnya. Nah, tadi kebetulan adalah pertanyaan terakhir dari Pomini di hari ini. Tapinya saya berterima kasih Ibu menyempatkan waktunya. Mungkin Ibu hari ini lagi sibuk, tapi menyempatkan waktu untuk berpartisipasi di Pomini ini Bu. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau bertanya dulu nih Bu. Apakah ada harapan atau masukan dari Ibu sendiri atau mewakili pihak kampus untuk mahasiswa STIMLOK nih Bu, untuk perkuliahan di semester genap nanti nih Bu? Tapi begini ya, saya mau ada satu lagi pertemuan buat kalian, yaitu saya akan menjelaskan mengenai MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mungkin dari kalian ada yang belum jelas, mungkin prodinya kurang jelas, dosen wali kurang jelas, itu saya menyediakan waktu untuk menjelaskan itu. Baik, gitu MBKM. Pasti pada bingung kan, apa sih kampus Merdeka Belajar teh apa gitu ya. Nah, itu akan saya berikan lah nanti dalam satu sesi ya. Siap, ya. Bu. Nah, Terus tadi apa pertanyaan terakhir teh? Lupa. Ibu, apakah Ibu memberikan harapan atau masukan untuk mahasiswa perihal kampus nanti di semester genap nih Bu? Putus-putus, Kavin. Saya mau nanya perihal harapan dan masukan Ibu untuk mahasiswa Bu di semester genap nanti Bu, baik dari Ibu ataupun mewakili kampus atau dari Ibu juga silakan. Calvin itu putus-putus bisa diketik nggak di chat? Oh boleh Bu, boleh. Halo Bu, nah, ini suara saya jelas nggak Bu? Jadi unstable terus ini ditulisnya unstable, ini unstable jadi putus-putus. Sok atuh. Halo Bu. Ya. Saya mau nanya. Gimana? Saya mau nanya perihal harapan Ibu ataupun ada masukan untuk mahasiswa STIMLOK nih Bu untuk perkuliahan semester genap nanti. Iya, harapan saya supaya kita sama-sama bersabar, mendoakan ini yang terbaik. Mudah-mudahan vaksin juga bisa disegerakan kepada kita. Ingat, vaksin bukan obat, tetapi hanya untuk meningkatkan daya kita. Kemudian tetap semangat dalam melakukan perkuliahan, ya. Jangan merasa bosan atau letih karena ini perjuangan. Sekarang sakit, nanti besoknya ini. Istilahnya sakit-sakit dengan mata yang pedih mengikuti perkuliahan, ya. Tapi saya harapkan nanti kita bisa berbahagia dengan teknologi yang kita dapatkan. Amin. Jadi itu saja pesan saya buat kalian ya. Semangat terus kuliahnya. Jangan lebih dari 5 tahun dong ya. 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 Kalau ada mata kuliah susah itu wajar, gitu, itu wajar karena kalian mahasiswa. Ya, ya semangat pokoknya semangat terus. Jadi kalau bisa teman satu tim itu saling kompakan artinya harus saling membantu. Kenapa nggak kuliah? Kenapa nggak gini-gini? Saling membantu, gitu, ya.
Iya, betul. Iya, betul. Ya, jadi jangan sampai, karena gini, satu kelas lulus, dia nggak lulus. Psikologinya gimana? Kena Pasti ya Bu ya, lebih sedih. kasihan ya Bu. Nah, makanya, iya, iya, walaupun tidak kumpul satu kelas, ya, tapi kalau dia nggak lulus satu-satunya kan jadi ini. Jadi kalau bisa dalam kondisi sekarang komunikasi lebih banyak, satu kelas bisa lulus semua, apalagi nanti kalau bisa sudah semua ya. Amin ya Allah, amin amin amin. Ibu, Ya, itu terima ya. kasih banyak waktunya hari ini Bu, sudah menyempatkan waktu. Kami dari BEM Stimlok tidak bisa memberi apa-apa, hanya bisa memberi terima kasih Bu. Iya, kalian belajar rajin aja udah bagus ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, podcast di hari ini telah selesai. Terima kasih juga untuk Ibu Meli, untuk kawan-kawan podcast, kawan-kawan Pomini. Semoga podcast hari ini sangat berguna, bisa jadikan informasi untuk kalian, motivasi, pesan-pesan dari Bu Meli hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Meli. Terima kasih untuk kawan-kawan Pomini. Ya, See you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. See you later.